Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini teman-teman, kita lanjutkan kuliah tentang mekanika ya. Kalau kemarin pengantarnya, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan lah istilahnya. Ini sebetulnya channel ini bukan hal yang publikasi yang ilmiah ya, maksudnya yang memang udah diakui atau disupport oleh eksperimen yang valid itu. Tapi ini adalah satu usaha untuk memantik keingintahuan lah, memantik curiosity dari teman-teman komunitas. Begini, kalau dalam fisika itu sebetulnya ada beberapa besaran yang sangat penting ya, besaran yang itu aja bolak-balik itu aja dipelajari dari awal mula adanya pelajaran fisika sampai postdoktoral itu aja yang dipelajari. Itu ada 6 kalau misalnya ini ya. Jadi ini pendahuluan ya, pengenalan tentang besaran yang sangat sering muncul di fisika, di mekanika kalau khususnya 6 itu. Waktu, kemudian masa, energi, dan listrik, gravitasi. Ini disebut materi, dan ini muatan. Ini sebetulnya ini kategorinya belum ada ya ruang waktu itu. Kalau menurutku ini ruang waktu itu besaran asli. Jadi asli ini besaran asli. Jadi materi itu tersusun atas ruang waktu, materi itu tersusun atas materi, dan materi tersusun atas ruang dan waktu. Jadi panahnya kayak gitu. Ini lebih kompleks, ini yang paling sederhana. Panahnya kayak gitu. Nah, fisika itu sebetulnya ini aja bolak-balik dari zaman dulu sampai sekarang, dari SD sampai postdoktoral itu belajarnya ini aja. Toolsnya itu yang banyak, baik tools matematika ataupun eksperimen. Nah, kali ini dalam mekanika itu besaran yang sangat fundamental, yang sangat dasar, yang harus kita ketahui ya ini ruang. Ini dulu kita harus kulik, kita harus utak-atik, kita harus tahu sifat-sifat dasarnya, bagaimana cara fisika melihat ruang itu. Nah, ini dia. Kalau dalam fisikaisme yang saya kembangkan, saya pernah melakukan eksperimen seperti ini untuk menguji bahwa ruang itu sebetulnya tergantung dari pengamat. Jadi dia itu, misalnya kita melihat kayak gini nih, satu ruang misalnya R. Nah, ini bisa ukurannya bisa berubah-ubah. Ini fleksibel ya, maksudnya relatif gitu. Jadi bisa ukurannya bisa berubah-ubah sesuai dengan pengamat yang mengamati. Dia itu pengamatnya sedang apa gitu. Misalnya sedang bergerak sama dengan S misalnya, misalnya dia sedang beraktivitas sebesar ini, nanti aktivitasnya dia akan berpengaruh pada cara dia melihat ruang. Emang kayak gitu, relativitas kayak gitu, jadi emang invarian. Tapi itu tergantung dari pengamat, bagaimana dia melihat hukum ruang itu. Nanti di depannya ada faktor gitu. Faktor gamma sih, kalau Einstein bilang faktor gamma. Kalau Einstein bilang faktor gamma. Kita lebih gampang ini aja, beta aja. Nanti gamma buat waktu.
Kita beta aja ya. Jadi ruang proper itu sama dengan suatu faktor yang melibatkan pengamat dikali ruang yang diamati. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ini adalah konsep konstruksi ruangnya. Konstruksi ruang. Untuk mendapatkan ini ada satu metode yang sangat mudah yang saya kembangkan udah sejak lama dari berapa tahun silam, namanya geometri statistik. Geometri statistik ini beda ya dari metodenya Einstein. Kalau Einstein kan memang langsung dari transformasi Lorentz ya. Kalau saya dari geometri statistik. Ya gitu. Nah, prinsip dari geometri statistik itu bahwa satu bentuk itu bentuk apa aja, bisa satu dimensi kayak gini, bisa dua dimensi kayak gini, bisa tiga dimensi kayak gini. Bentuk apa aja, bentuknya bentuk mutlak lah, apa aja lah, itu bisa didekati dengan bentuk sempurnanya. Konsepnya seperti itu. Kalau satu dimensi bisa didekati dengan keliling lingkaran. Kalau dia dua dimensi misalnya kayak gini, ini bisa didekati dengan luas permukaan lingkaran. Kalau dia tiga dimensi, masuk permukaan, dia bisa didekati dengan volume dari bola. Jadi sembarang bentuk itu bisa didekati dengan bentuk sempurnanya. Jadi itu konsep geometri statistik. Jadi yang paling gampang ini kalau dua dimensi kayak gini nih. Ini misalnya ada bentuk permukaan apa aja kayak gini misalnya. Kita mengukur ini nih, luas ini nih, itu bisa diketahui dari lingkarannya, dari bentuk sempurnanya. Misalnya luas permukaan ini dijadikan luas bola itu seperti ini misalnya seperti ini. Nah, luas ini sama dengan luas bola ini. Luas bola ini misalnya titiknya kayak pusatnya di sini. Nah, cara mendekati luas permukaan ini ya bisa dicari luas bola ini. Ini sebagai R rata-rata dari R yang dari jari-jari yang kita mau ukur ya, permukaan apa gitu. Misalnya ini R1 misalnya. Ini kan ke tepinya kan, ini dari titik ke tepinya. Kemudian ini misalnya R2 ya. Ini misalnya R3. Kemudian sini R4. Nah, ini geometri statistik kayak gini nih. Jadi ukur sembarang bentuk bisa satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, gitu kan? Nah, itu dari bentuk sempurnanya. Kalau ini contoh dari dua dimensi ya, permukaan ini kan permukaan sembarangan, bisa didekati luas permukaannya dengan luas lingkarannya. Nah, contohnya kayak gini nih. Kita ambil satu proyeksi dari lingkarannya aja. Misalnya titik pusatnya di sini, terus kita proyeksikan rata-ratanya misalnya di sini. Nah, jadi rata-rata ini bisa nilainya sama dengan kayak gini, hampir sama dengan S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Dibagi jumlahnya. Gimana? Nah, semakin banyak R yang diambil, semakin teliti R kuadratnya, R rata-ratanya. Nah, itu nanti rumusnya persis sama rumus relativitas, konstruksi ruang. Rumusnya kayak gini. Ini bentuk sembarang sama dengan satu faktor misalnya beta ya, dikali bentuk sempurna. Ini rumusnya. Karena bentuk sembarang ini bisa didekati dengan bentuk sempurnanya, itu kan
ada satu konstanta di depannya kan. Kalau misalnya ini bentuknya bulat kan berarti di depannya ada satu konstanta. Misalnya kalau keliling itu PR, kalau misalnya rata luas itu pi, kalau misalnya 3 dimensi atau bola 4/3 pi. Ini kita sebut beta. Kan R sama dengan beta R. Nah ini kan tanya sama kan, sama. Jadi satu R itu satu basis dari ruang, suatu panjang lah R. Itu bisa sama dengan dari faktor beta ini dikali bentuk sempurna. Kayak gitu. Ini rumus konstruksi ruangnya Einstein. Beta ini sama dengan 1 pi. Efek ini beta. Nah, geometri statistik kayak gitu. Jadi dia itu bisa menunjukkan bahwa suatu dimensi ya, suatu panjang, suatu luas, suatu isi, suatu volume itu bisa didekati dengan bentuk sempurnanya dan adanya faktor relativitas ini di dalam formula. Itu geometri statistik. Ini adalah satu pendekatan untuk mengenal apa itu ruang. Ya. Tadi kan satu komponen dari suatu fisika kan ruang. Nah itu kemudian waktu. Nah untuk mengenal apa itu waktu itu butuh sangat banyak tambahan konsep ya, misalnya matematika imajiner dan sebagainya. Itu butuh kuliah yang lebih panjang lagi dari ini. Kita nanti perlu bagaimana cara berhitung, bagaimana aljabarnya, bagaimana segala macam. Nanti akan didapatkan rumus yang kebalikan dari T sama dengan P0 per beta. Jadi faktornya itu kebalikan dari ruang ini. Nah untuk mendapatkan rumus ini perlu konsep yang ditambah konsep yang banyak. Jadi butuh kuliah, butuh waktu yang lebih banyak untuk bagaimana cara mendapatkannya. Nah itu mungkin waktu yang mengenai pendahuluan tentang mekanika ya, mekanika di dalam fisikaisme. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.